SD kita kopdarnya malam minggu di Taman Pakubuwono. Cuman kendalanya gitu kalau lagi hujan. Susah. Taman, Pak. Iya, kalau lagi hujan ya udah paling kaburnya ke halte. Syukur-syukur ada tenda punya Satpol PP. Iya. Sana dulu. Ada dulu di belakang. Gitu. Orang curiga, ditangkap nih kayak ini. Tapi kalau yang buat hobi mancing bisa di situ. Di mana? Di Taman Pakubuwono. Iya. Kenapa? Ada kolomnya. Ada kolomnya. Oh iya. Gitu. Ada Taman kolomnya. tumbuh kembang. Taman Tambah tumbuh kembang. Taman tumbuh kembang. Jalan Pakubuwono. Oh. Ya. Halo Bro and Sis, kita bertemu kembali dalam program acara Si Ngerti seputar informasi ngobrol bersama community. Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu dari Supra Jakarta dan juga sekaligus Ketua Umum Federasi Supra Indonesia dengan Bro Abot, ya. Halo, Bro. Makin tua aja Abot sekarang. Ya, namanya umur kan. Awet tua ya, Pak ya? Awet tua, Pak. Awet tua, Pak. Tolong ngomong awet bujang. Wah, awet tua. Gimana, Bot? Kalau ngomong jujur amat. Iya. Tegang banget, Pak. Udah lama masalah kayak masuk-masuk beginian gitu kan. Gara-gara kamera tegang dia. Tadi itu. Iya. Terakhir 2000 berapa dulu tuh? Acara apa? Buser. Apaan? ABD virtual kalau kata orang-orang tuh. Jakarta sekali tuan rumah ABD, ABD-nya virtual. Kayak ini. Yang penting pernah merasakan jadi Tuan rumah. Walaupun virtual ya, Pak. Puyang seminggu, begadang 3 hari kan waktu itu kan. Gimana, Bot? Apa nih Pak Mabot nih, Pak nih? Tahu. Ngobrol apa? Ngundang dari kapan tahu gitu kan. Ya, Cuma ketemu dia mulu gue. Iya. bisa nggak buat aduh gak gawe gitu kan. Di Pandawa 5 belum, dia doang tinggal belum undang. Oh, iya, benar. Ibai udah bokir, Dep dia doang. Gue bingung bahas apaan, tiap hari dibahas mulu tiap minggu ketemu dia. Iya. Iya. Ya terus waktu Awal bahas masalah ketemu Abot di mana, Pak? dulu di mana dulu? Awal lupa udah. Gimana buat masih inget gak? Kalau lagi kedinginan ya di Pakubuwono kan dia lewat ngapain lu gitu. Beneran gak? Hah? Beneran. Ya beneran orang gua lagi kopdar di sono kan modelnya gitu. Dan saya bahas apa? FSI deh, masih ketua kan? Insya Allah masih. Masih ya, iya. FSI kok Federasi Super Indonesia. Tahun berapa ya dulu ya? Ini kau sudah 3 tahun ini. Tahun lalu bukan sih, bukan ya? Enggak lah. Ya, tahun Tahun lalu ini aja kita 2021 itu, Pak. tahun lalu mah Mojokerto ya? 2021 itu, Pak, ada tulisannya. 2024 kemarin Maret kita 20 tahun. Nah, ini masih 17 aja kan. Masih baru 2 kali gue pakai buat ini. Ya, iya, makanya tadi gue bilang kayaknya baru dilepas dari plastik gitu kan. Kagak udah pakai dulu gue jalan kemana dulu ke mall apa pakai ini. Ya gimana FSI buat masih berjalan ya? Alhamdulillah FSI masih lanjut. Lanjut. Berapa sih sekarang membernya? Member klub apa? Member Kalau klubnya. klub itu kurang lebih se-Indonesia itu ada Kira-kira hampir apa namanya? 300 sih. Berapa klub maksudnya? Hampir 300. Kalau klubnya? Kira-kira? Iya, hampir 300 banyak banget klub. ya? Karena kita alhamdulillah ya seluruh Indonesia kita udah ada gitu kan. Kalau regional ada berapa tuh? Regional terakhir kemarin kita tadinya ada 9. Nah, terus pada waktu Mukernas di Trenggalek itu kita kukuhkan lagi Kalimantan jadi ada 2 regional. Jadi Kalimantan itu ada Kalimantan 1 dan Kalimantan 2. Bedanya apa satu dua? Wilayah aja. Nah, satu tuh daerah mana aja? Kalimantan Timur sama Timur. Kalbar. Kita bagi karena kayak teman-teman itu kadang-kadang kita kan ada nih. Oh jadi ganti nama itu ngikut ininya ya, MD-nya ya? MD-nya berubah juga? Enggak juga. Sama motor Kapitan 1, Kaltim 2 kan Oh iya, juga. mungkin Iya, bisa sekarang. juga sama seperti itu kan kalau di sananya. Cuman waktu itu kita dapat curhatan dari teman-teman daerah. Karena di FSI itu kan kita ada yang namanya Rakerda nih, rapat kerja daerah. Itu per regional. Gue mau Rakerda aja bisa seminggu touring. Yang bener gitu kan pikiran Kalimantan. Iya juga sih, akhirnya ya udah. Kita cek dari keanggotaannya sendiri itu udah kebagi di Kalimantan itu kurang lebih ada 27 klub. Akhirnya kita pecah 13 sama 14 Itu klub. kenapa belum sono lo? Eh? Belum laksana kan? Ntar Pak nunggu pendinasan dari Oh, yang dinasnya, iya, IKN kan iya. pindah nih, rencana kan Juli gitu kan. Nah kita dapat tugas ke sono, gitu. Ngurutin kabel lah di sono gitu kan. Berarti apa ya? Banten Jakarta, terus Banten Jakarta itu ada bajak ya. Bajak, ya. nah, terus? Buat Sumatera, Sumatera. terus Sumatera tuh dari Aceh sampai Lampung ya satu ini. masih satu Oh. gitu. Terus Jawa Barat. Jawa Barat, Hmm. Jateng DIY, Yang DIY. Jateng DIY itu gabung gitu kan. Jawa Jatim. Timur, Hmm. Bali Nusra, Nusra, Papua, Papua, Sulawesi, Sulawesi, Kalimantan ada 2. Satu, dua.
Tadinya Sulawesi sama Kalimantan tuh jadi satu. Loh, kalau Kopdari di mana tuh Pak? Laut Arafuru dong Pak? Ya, pokoknya di Kopdari tengah-tengah lah gitu kan. Maluku belum ada ya? Maluku belum. Sulawesi itu kita baru ada 8 klub sih di sana gitu. Yang paling banyak ya Jawa lah sentralnya. Berapa lama Pak udah di FSC Pak? Berapa tahun menjabat lo di FSC? Dua periode kan ya? Kena 2 periode sih. Yang pertama itu tahun berapa tuh? Pertama ya kemarin 2000, pokoknya pas pandemi ya itu 2021. 2021 pas pandemi itu kita bikin rakerda, bikin mukernas. Ya satu-satunya lah bisa dibilang kita agak-agak ngelawan sedikit lah sama pemerintah, tapi memang karena kegiatannya ini urgent banget waktu itu kita tetap jalanin tuh di Anyer gitu kan. Kita bikin mukernas di sana. Akhirnya kepilih. Nah, terus ngebahas apa tuh mukernas waktu itu? Ya masalah anggaran rumah dasar, organisasi sama pemilihan ketua lah gitu aja sih. Gitu. Kalau mukernas sama Jamnas beda. Kalau pemilihan ketua itu di mukernas. Di mukernas. Ketua itu periodenya 2 tahun sekali. Tapi kalau Jamnas setiap tahun. Setiap tahun. Gitu. Tapi Pak, ada ini juga Pak, nih. Pak Sigit kan udah lama nih Pak nih jadi keanggotaan, maksudnya udah lama dalam berkomunitas. Sebenarnya idealnya tuh Pak, kalau kita lihat menjabat sebagai ketua nasional itu berapa lama sih Pak? Kalau tadi kan Pak Abot 2 tahun Pak ya. Kalau menurut anggapan saya 2 tahun kan kayaknya visi misinya dia tuh belum terjalankan, program-programnya belum jalan tuh Pak tuh. Kalau dari pengalaman Pak Sigit nih Pak nih nanya saya jasa bertahun-tahun ini seumur hidup. Oh gitu ya Pak ya. Gak idealnya Pak, idealnya Pak. Sebenarnya yang bagusnya itu berapa lama sih Pak dalam waktu 1 periode menjabat sebagai Kalau ketua? sekarang ini ya, kalau untuk paguyuban itu 1 periode itu 3 tahun. 3 tahun sekarang. Jadi setahun mulai menjejaki 2 tahun, mulai melaksanakan 3 tahun udah finish gitu. Jadi program kerjanya selesai. Makanya di AHJ aja tuh dia bikin periode kegiatan ketuanya tuh 3 tahun. Tadi 2 tahun, terus tambah setahun gitu. Ya mungkin kalau untuk di indukan hampir sama lah kayak gitu tuh 3 tahunan gitu. Jadi kalau 2 tahun itu tanggung dia. Iya, Pak. Ketika emang lagi kegiatan lagi gencar-gencarnya, udah habis periodenya. Ganti ketua berikutnya. Kalau ketua berikutnya bisa meneruskan gitu kan. Iya. Kayak gitu. 3 tahun sih idealnya. Dan ya untuk periode itu bisa 2 kali, tergantung ada RT si indukannya gitu. Ya, mungkin Abot sampai 2 kali habis ini selesai ganti siapa bisa aja. Bisa. Tapi kalau misalkan dari nggak ada aturan main dia di ART, terus di forum pas Munas mau lagi lanjut dicalonin ya, lagi silakan, lanjut gitu. gitu. Kayak kemarin kan kejadiannya gitu. Ada calon 1 gitu kan, tapi ya dicalonin lagi gitu. Akhirnya kalau di kita kan pemilihannya itu dari masing-masing regional. Jadi 1 regional itu punya 1 suara. Oh bukannya ini ya, bukannya dari apa namanya? Klub ngasih suara enggak? Nah, nanti jadi sebelum kita ada mukernas, itu di semua regional itu mengadakan rakerda. Agendanya ya salah satu pembahasan nanti yang akan dibahas di mukernas ya, kayak pemilihan ketuanya kita ini ada calon siapa aja. Nah, kita udah voting tuh di regional. Terus ada ART nih yang mau direvisi apaan aja sih buat nanti dibahas di sana. Jadi kita nggak, ya karena pengalaman ya gitu kan, pengalaman yang udah ngerevisi ADRT-nya dari jam 12 siang sampai jam 3 malam. Kayak gitu kan, akhirnya ada pengalaman di situ ya. Sekarang setiap regional sebelum adanya mukernas, dia rakerda terakhir itu pada bahas ADRT masing-masing. Gitu. Jadi poin-poinnya ini yang kita akan bahas, apa kendalanya apa, masalahnya harus direvisi kayak gimana, revisinya apa, redaksional kayak gimana, itu udah dibahas di semua regional. Jadi nanti pas pada waktu mukernas udah tinggal poin-poinnya aja kayak. Udah setengah mateng deh, tinggal diolah lagi. Iya. Nggak perlu mikir lagi kan begitu lama ya, tetap kan. mikir lagi juga. Iya. Kadang-kadang kan ini regional ini sama regional ini Beda. walaupun dia sama nih pengen berubah pasal sekian, tapi pemahamannya kadang-kadang beda kayak gitu sih. Ya wajar lah, Indonesia kan karakternya kan beraneka ragam gitu kan. Mau nggak mau ngumpulin jadi satunya yang susah. Iya. Kudu ada wasit. Nah, wasitnya itu kita dari Dewan Pembina. Iya. Sama Dewan Sidang juga. Ya alhamdulillah sih setiap kita bikin acara kegiatan, Dewan Pembina sama penasihat kita selalu hadir. Dewan Suro nggak ikut Pak? Dewan Suro belum. Nunggu hilal dia. Nunggu hilal. Hilal di 4 lagi kerja. Gitu.
Kalau berarti tahun ini itu Jamnas apa Mukernas? Tahun ini Mukernas bukan Munas ya? Mukernas. Mukernas, jadi nggak ada Munas. Nggak ada Munas. Namanya Mukernas. Mukernas. Tahun ini Tahun Jamnas. ini kita Jamnas sekaligus perayaan 2 dekade. Gitu. Kebetulan kan kemarin di bulan Maret, tanggal 22 Maret itu kita bertepat dengan usia yang ke-20 tahun gitu. Nah akhirnya dari kita nih, dari pengurus, yaudah kita bikin aja perayaan nanti sekaligus di Jamnas gitu kan. Di mana tuh rencananya tahun ini? Insya Allah tahun ini acaranya di daerah Jawa Tengah lah, gitu, di Jawa Tengah di bulan Juli pertengahan gitu. Sebenarnya sih udah ada nih, sempet teman-teman nanya gimana acaranya di mana. Akhirnya kemarin kita sempat rilis videonya bahwa Jateng DIY siap menjadi tuan rumah terselenggaranya Jambore dan perayaan 2 dekade. Berarti di usia FSI berapa? 20 tahun ya? 20 tahun. Ada nggak anggota-anggotanya itu, klub-klubnya itu yang sudah mulai vakum, yang sudah mulai, ya karena usia kan semakin lama klubnya makin pada bosan lah, yang boring lah, yang karena masalah keluarga, pekerjaan gitu, ada yang berkurang. Banyak, bahkan imbas Jenuh bener-bener juga ya, gitu. imbas pandemi kemarin terasa lah Iya. gitu kan. Kita kadang-kadang sampai kehilangan kontak dari teman-teman juga. Ini masih ada nggak seperti itu. Bahkan ya klubnya sendiri juga sempat redup semua gitu kan. Nah, dari situ ya kita coba bangunin lagi, ya salah satunya berkomunikasi via media sosial, entah dari Facebook atau IG gitu kan. Nah, apalagi nih kemarin kita sempat bikin lagi grup yang benar-benar, grup WA itu yang benar-benar semua anggota FSI, baik itu yang senior-senior atau yang ini. Akhirnya ya mereka kita liatin udah, ya namanya ketemu kangen gitu kan, walaupun lihat media sosial. Ya udah ketemu lagi, inget nggak lu nongolin foto-foto ininya. Nah akhirnya kemarin kita sempat, yuk besok di 2 dekade kita datang, kita temu kangen seperti itu. Jadi ini kok efeknya pandemi itu kan, ada live IG gitu kan, Nah, terus ada sebenarnya pengaruh sih itu talk ya. show gitu, jadinya terus orang cukup di WA grup komunikasi, buat apa kok Kopdar? Absen by WA aja bisa istilah gitu kan. Terus kalau kangen tinggal Video callan, terus live IG lagi pas Kopdar. Jadi ya klub tua itu udah masanya udah jenuh gitu kan. Jadi mereka kayak gitu, udah pakai sosmed aja, aplikasi aja gitu, nggak usah harus datang ke acara gitu. Tapi alhamdulillah sih kemarin kita sempat, ya setelah pandemi hampir 3 tahun itu kan, kita bikin acara perdana lagi setelah di Anyar itu kita bikin Jambore di Semarang. Alhamdulillah yang sesepuh-sepuh juga pada keluar tuh, walaupun yang dari Jawa Timur pada pakai elef gitu kan, nggak ngaruh lah, kita bilang apa, yang penting kita ngumpulnya gitu kan. Akhirnya ya mereka seneng gitu kan, bisa dibilang lu sukses buat bikin acara untuk temu kangennya teman-teman katanya. Wah yaudah, akhirnya nih di 2 dekade ini kita ngambil sentral juga kebetulan di Jawa Tengah, enak lah gitu kan. Bahkan nih teman-teman dari Kalimantan kemarin juga siap untuk berangkat, kurang lebih ada 13 motor berangkat turun langsung ke sini. Habis temu kangen, temu lawak minum mereka. Pasti. Tidur habis itu Pak. Tidur. Ketawa doang. Nih ngomong kalau Pak Sigit mungut berang-berang ini di mana Pak? Duduk di surat kabar, ada pengumumannya, dicari anak hilang gitu. Udah berapa kalau lama Pak? apa? Abot Pak? Lupa udah. Bareng. Yang jelas lamaan gua lah. Hah? Yang jelas lamaan gua. Oh ya? Iya. Itu dia lah. Masuk berarti berkecimpung di dunia komunitas lebih lamaan. Gua lebih lamaan dia. Gua lebih 2003. lamaan dia. Jadi bilang Gua 2000. Bapak. Dia umurnya tahun dia. Umur mah iya kan. Dia kalau lebaran kemarin cium tangan. Oh iya. Anakku panggilan dia Pak D makanya kan. Iya. Nah Kalau- kalau ini buat apa namanya, kas sendiri masing-masing klub berarti ya. Kalau FSI ada uang kasnya nggak? Kalau kas kita ada. Yang tuh, kalau kas itu kebetulan, kalau dulu nih ya, jadi itu sempat di awal-awal FSI berdiri itu kita nggak ada uang kas, tapi kas itu malah klub ini ada iuran. Jadi kita dulu tuh iurannya itu setiap kali Jambore dikumpulin sama pengurus pusat. Nah itu per klub itu dari dulu itu kita masih 100 ribu. Tapi duitnya itu dikasih ke tuan rumah yang jadi panitia Cara, Jambore. iya. Ibaratnya kita untuk Bantuin lah. seperti itu. Tapi di Support zaman gitu ya. periode kepengurusan, kalau nggak salah waktu itu Bro Prungki dari Jogja,
bingungan juga, gua mau bikin kegiatan apa-apa nggak ada dana, akhirnya kita ngambil dari uang kas dibikin per tahunan gitu. Jadi kita setiap tahun itu ada uang kas 100. Tapi di regional pun juga ada nih. Regional itu kurang lebih 50.000 gitu. Cuman nanti ada timbal baliknya buat ke teman-teman di regional, dari uang kas tersebut kita ada gitu. Dan Kalau 300 slop misalkan bikin Jamnas saja itu produksi kaos bisa ribuan dong ya? nggak mesti sih. Terakhir kita kemarin bikin Jamnas di Trenggalek itu kurang lebih hampir 800. 100 ya? 800 piece. Berarti 800 ya dari keuntungan bisa modalin Itu buat acara dong ya? masuk panitia. Jadi kalau buat kaos event Jamnas itu panitia lah yang kita Punya ini, punya hak kita untuk- kasih prioritas ke mereka untuk produksi. Cuman tetap label Oh ini cukai nih? cukai itu harus pesen di pusat. Berapa cukainya nih? Ngasih yang buat ini. Jadi kita cukai ada 3 ya. Yang warna seperti ini itu cuma 2.000. Oh beda-beda nggak satu ini? Enggak. Jadi yang ini itu khusus klub yang bikin Oh gitu. untuk dijual ke member. Tapi ada lagi vendor nih. Vendor mau bikin yang berbau-bau FSC. Merchandise, dijual ke anggota itu warnanya gold dia. Oh. Terus ada yang Goldnya yang hitam ini? iya, jadi pinggirannya gold gitu. Itu kurang harganya 5.000. Tapi kalau untuk merchandise yang non tekstil, yang kayak tumbler atau apa, kita ada stiker hologram. Dan itu cuma berapa? 1.000 gitu harganya. Nah, itu pusat semua yang bikin. Pusat. Nanti Jadi, tinggal uang itu dikelola oleh pusat, Oleh buat pusat. segala macam. ya kayak kita buat nanti acara jambore, kita pasti akan subsidi dari uang kas kurang lebih ya 25% lah dari Iya. uang kas yang ada. Jadi apa namanya? Ada kontribusi dari anggota baik berupa Puter lagi lah ibaratnya ke anggota lagi. Hmm. Dan itu kita serahkan langsung ke panitia. Hmm. Apa subsidinya itu. Hamin sebulan lah sebelum acara. Ya, biasa buat DP, entertain kan, buat Iya. sewa panggung atau tempat atau segala macam. Nah, untuk apa FSC sendiri gimana nih untuk melihat saat ini anggota-anggotanya banyak yang mulai jenuh gitu kan, terus untuk membangkitkan lagi semangat-semangatnya Kopdar maupun ya, klub tetap berjalan, tetap eksis gimana tuh? Ya alhamdulillah sih untuk sekarang regenerasi jalan gitu kan. Walaupun yang tua-tuanya ini udah sesepuh-sesepuhnya ini ya paling cuma ngebina gitu kan sambil ngegiring kita, tapi ada momen di mana mereka akan temu kangen pasti akan kumpul. Iya. Nah, tapi ya regenerasi ini kita tetap jalan gitu kan. Ya anak barunya itu juga masih banyak gitu. Apalagi kayak besok nih di Sabtu itu di Jateng DIY itu juga ada rakerda itu di daerah Rembang gitu. Nah di situ juga ada macam-macam nih, ada kayak kegiatannya selain rakerda, tapi di sana juga ada modifikasi kontes. Jadi teman-teman yang punya hobi mau modif motornya itu ada eventnya sendiri Itu motornya Supra apa? Supra, cabang Supra? khusus buat Supra. Bahkan kita sendiri kita bikin satu regulasi di mana modifikasi kontes yang kita bikin itu harus mengacu dari HMC, Honda Modification Contest. Karena apa? Kasihan kan teman-teman nih punya bakat, punya kreativitas. Honda ini juga ada nih ajangnya sendiri. Akhirnya kita arahkan untuk ke sana. Jadi regulasinya itu ngikutin. Kayak lu hobinya di kontes untuk racing style. Ya udah, regulasi racing style, peraturan dari racing style apa? Terus ada yang safety touring. Pokoknya semua ngikutin ngacu di HMC. Bahkan di tahun berapa kita sempat ngirim itu kalau nggak salah ada 4 unit dari FSC yang masuk ke battle di nasional. Salah satunya di racing style itu dari teman Bangkalan, itu malah juara 2 nasionalnya waktu di Surabaya. Ini ya. Di Malang. Malang kemarin dari Malang ada nggak? Di Malang kita nggak ada yang lolos, nggak ada yang lolos. Karena emang kemarin tuh juga agak sulit tuh regulasinya. Kita harus kemana sih waktu itu kalau yang online ya? tapi online. kalau yang sebelumnya itu kan masing-masing MD kan pada bikin gitu kan gitu. Daftar online agak kesulitan pas daftarnya, pas masuknya tuh berebut gitu kan. Jadi kita ada seperti itu. Jadi ya teman-teman banyak lah hobinya, bahkan kayak buat di safety ridingnya sendiri ya lumayan gitu kan.
Nah untuk penentuan tuan rumah Jamnas itu dia dikocok atau gantian cara bergilir apa gimana tuh? Nah, kalau di kita jadi gini. Kalau yang tahun ini nih kebetulan kita sih waktu itu pengennya di Jabar. Tapi ternyata dari teman-teman Jabar belum siap. Akhirnya kita coba menanyakan teman-teman yang siap. Akhirnya di regional Jateng DIY. Jadi kita nih kayak besok nih kita ada jambore. Nanti pengurus regional itu kita kumpulin. Ada ya rapat singkat lah ya. Iya. Selain evaluasi kerja setahun, terus penentuan tuan rumah selanjutnya. Nah ini teman-teman ini sudah menyiapkan kayak ibaratnya proposal lah ke kita. Nanti dia presentasi tuh ke semua regional. Pas di rapat tersebut, kesiapannya dia. Nanti regional yang mutusin mau di mana acaranya tergantung regional. Jadi kalau kita pusat cuman, ayo kita kumpulin bahas ini. Nanti dari pusat setelah ketentuan di mana tempatnya, kesepakatan dari semua regional, voting gitu kan, biasanya voting. Ya udah pas di acara malamnya sampai ketemu nanti di tahun depan kita jambore di sini. Nah, itu udah anak-anak udah kita siapin prepare-nya. Paling ayo kapan tanggalnya berapa kayak gitu sih. Jadi memang kita udah siapin setahun sebelumnya. Jadi kalau Jamnas itu nanti pelaksananya tuan rumah dari komunitas atau regional bantuin juga gitu? Kalau semenjak gua naik nih ya, itu udah gua rubah tuan rumah Jambore ini itu bukan klub lagi, tapi satu regional. Kenapa kita bikin satu regional? Pertama dari segi SDM, mustahil lah. Iya, Ya kan, satu regional kayak di Jabar aja sendiri udah 20 klub gitu kan. Taruh kita comot satu klub 2, udah ketahuan 40 dari segi SDM. Terus dari segi finansialnya, ya itu sih kembali lagi ya kebijakan dari regional mau. Jadi nggak per ada klub berapa gitu kan. Oh klubku member sedikit nih, tapi gue pengen jadi tuan rumah karena di daerah gue ada tempat yang bagus nih buat acara gitu. Nggak usah ketakutan ya. Iya. Karena ada teman regional lain yang bantuin gitu. Karena satu regional ini akan kerja bareng gitu kan. Jadi gitu kita bikin sistemnya. Kalau tuan rumah nggak bantuin minimal tuan tanah ya bang. Tuan tanah, takur ya, tuan Bang? takur. Tuan Takur, sertifikat dong berarti dong yang ngebantuin. Keseharian apa sih bang Abut? Nguli lah. Nguli apa bang? Ya kebetulan sih masih karyawan gitu kan salah satu perusahaan apa sih buat QC ekspor. Impor. Ekspor. Ekspor doang. Yang mana Pak Abut? Kalau daerah kita tergantung klien. Mau daerah mana kita samperin gitu kan. Kayak sekarang sih sini pegang 2, Jakarta sama apa? Tangerang sama yang di Banten. Di Serang gitu. Lagi ada proyek kan Pak Abut? Project Kemarin kampanye, kampanye kemarin. bikin kaos. Kalau itu kan itu bukan itu sampingan gitu. Sampingan ya? Sampingan. Sampingan, Pak, ya? Sampingan belum tengahan tuh. Iya. Ngetabrak Kalau tengah ngetabrak ter. sampingan. Iya. Sampai ampun-ampun. Ini kalau Pak Abut sendiri di AHJ sebagai apa nih Pak? Musuh apa gimana? Sebagai calo. Oh, sebagai calo aja dia Pak. Vendor ya, vendor. Kalau dia aja tergantung event, Bang. Oh gitu. Tergantung eventnya. Kayak eventnya lagi banyak klub yang ulang tahun nih gitu kan mau bikin acara. Nah, gue jadi calo tuh. Buat sponsor gitu Sponsor. kan. Sponsor apa namanya mau nawarin proposal ke produk gitu kan. Tapi kalau lagi acara ngayap lagi event Caranya spanduk AHJ, ya, nah, gue spanduk, bagian backdrop. colok, bukan calo, Iya. tapi bagian colok gitu kan. instalasi listrik dia mau colokan banyak tuh. Oh, sampai 20 colokannya. Buset. Iya, berapa colokan dibawa tuh. Curiga tukang game keliling zaman SD Pak. Enggak, dia jadi 24. Karena gue mikir kebutuhan teman-teman pada kebingungan kan, gitu. Kan lumayan satu lubang goceng mah. Saya ada kebutuhan nih Pak nih. Lunasin cicilan bisa nggak Pak? Nggak bisa ya? Ya proposalnya aja coba kita lihat dulu kirim gitu kan. Biasanya kan kayak gitu ya. Kayak kemarin tuh ada tuh anak Wario mau bikin aneh katanya di bulan ini gitu kan, di bulan Mei. Anak Vario Tangerang bukan Pak? Tangerang. Oh Tangerang ya Pak ya? Mau bikin Anip ya kan. Anip pertama kalau nggak salah gitu kan. Bang tolong dong bang bantuin gua sponsor gini-gini. Coba dong kalau gua kan ibaratnya gini ya. Kita punya satu regulasi gitu kan di mana klub-klub ini yang tergabung di paguyuban gitu kan baik Jakarta maupun Tangerang tetap gitu. Harus ngikutin regulasi. Dalam arti kata regulasinya ya lo harus support kegiatan di paguyuban. Akhirnya gue cek kan
ke pengurus paguyubannya, nih gimana nih, gue ada pengajuan proposal buat pencarian sponsor. Nah, ini klubnya ini, kira-kira dia sering support nggak? Oh support, berarti udah ada dong. Ibaratnya dari paguyuban juga sering support. Ya udah kita baru kita bisa bantuin cariin sponsornya seperti itu. Tapi kalau dia kagak pernah buat dia gini-gini, suruh kopdar aja males gini-gini. Ya kita juga males ngasihnya. Itu yang ketua gitu. namanya Ridwan tuh. Iya, Gitu. ketua Ridwan namanya itu. Ridwan ya Pak ya. Sepaket ya kadang-kadang kalau gue itu datangnya sepaket. Iya. Heeh, Ormas ya Pak. enggak, sepaket sama Bawa bininya. anak bininya gitu. Jadi ntar dia sambutan bininya encekin uang ya kolekan. Iya, sepaket. Anaknya dua silver keliling gitu dia. Aduh. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, pengen nanya nih, kenapa Bang Abot itu dipanggil itu buah tangan sama Pak Sigit? Nanya ke siapa nih? Pak Sigit. Oh, ke Sigit. Jadi kan kalau dia misalkan kan sering sponsor nih, oli apa, ke produk apa gitu sponsor gitu kan. Atau tinggal nih bos dari ini gitu kan oleh-oleh buat tangan buat gitu. tangan. Iya. Kalau tangan kanannya siapa? Ibai. Ibai. Tangan kanan, tangan kiri bokir. Bos Bagian cewek. cebokin. Iya, iya. Kir, ini kan kerjain Kir. Oh, iya Pak, siapa? Bokir gitu. Ibai tangan kanan. Tangan kanan. Kalau saya Bapak sibuk, Ibai wakilin sambutan. Oh, siapa? Iya. Ya kayak gue aja datang ke sini kan bawa beginian nih. Iya, iya. Oh iya benar. Nah, ini salah satu buah tangan. buah tangan. Tangan. Kalau Tiga buah tangan apa? dia belum waktu jadi ketua tanda tangan dia. Karena dia ketuanya dulu dia. Jadi kita ada di Pandawa 5 ya. Iya. Pandawa 5. Tinggal kasih desainnya. 5 orang. Bot bikin muk, gua mau syuting besok podcast sih ngerti. Oh siap bos, bikinin. Tapi ke rumah datang datang. Udah, kayak gitu berapa tahun nih buat? Setahun 2 tahun. 2 tahun ya? Ya tahu aja si ngerti dari kapan. Tahun gitu. lalu. Setahun Iya, lah setahun. Iya. Belum ada bantingnya sih, makanya awet. Makanya kemarin gue juga sempet bikinin ini kan yang buat teman-teman dari kan Nih kalau teman-teman mau bikin merchandise sama Bang Abot bisa nggak? bisa lah. Kemana hubunginnya Bang? IG. IG. Ini apa? Jagur Production. Wih, Jaguar. Sebenarnya Jagur itu tuh apa ya julukan buat motor gua. Oh si Jagur. Jagur gitu kan bandel dah tuh diomelin ngelawan. Oh gitu. Iya, maghrib mau pulang maghrib. Keluyuran mulu dia. Bader banget. Padahal iya. Motornya Jagur namanya. Jagur gitu kan. Nah, production ya apa aja bisa kita produksi Iya, kan. iya, namanya juga Sebenarnya gini ya, semuanya pada bisa lah gitu kan teman-teman. Tinggal tergantung kemauannya sih lu mau apa kayak gimana gitu. Nah dari berkecimpung di komunitas nih Bang Abot kan udah lama lah ya di FSI nih. Apa Di sih, Bang? HSJ, FSC mah baru. Oh? Di HSJ dia. Di HSJ. Awalnya kan HSJ, HSJ. Honda Supra Jakarta. Honda Supra jadul ya. Honda Super Jakarta. Oh, kira Honda Supra Jagur gitu. Nah, Iya, kebetulan nih HSJ ini juga salah satu klub yang ngediriin FSC, Federasi Supra Indonesia bersama. Berarti tuaan HSC dari FSI ya Pak? Betul. Iya. HSJ tahun ini insya Allah di Oktober nanti 21 tahun. Apa sih Pak kesan-kesannya sampai bisa bertahan untuk ikut di komunitas tahun 20 tahun lebih? Kepaksa lah. Oh, Paksa. Iya, Supra Bapak ya kan. Udah tua juga dari unitnya sendiri, ya tinggal produksian kan juga tinggal Supra GTR sama yang injeksi yang 125. Ya, tapi namanya kita hobi di komunitas mau nggak mau lah kita tetap jalan buat silaturahmi seperti itu. Walaupun kadang-kadang kopdar nih, paling Supra cuma ada 3, paling banyak ya, gitu ada Kita 3. tambahin saya deh Pak. Hah? Karisma. Tambahin saya deh Karisma. Jadi 4. Karisma paling saya suruh geser nanti kopdar ya. Oh gitu. Kalau HSJ kan dia di malam minggu nih. Eh, Nah kalau Karisma, lu jangan di sini, malam Sabtu aja nanti ada gitu kopdarannya. Dulu tuh biasanya kalau Karisma itu kopdarnya tuh di daerah daerah apa sih ya? Lupa gue, pokoknya gue tahu nama julukannya doang gitu kan. Pokoknya sampingnya ada Casablanca. Sevel. Nah, daerah Casablanca tuh. Pokoknya pos tikungan bawa kolong dah tuh. Lagi enak kopdar ada kebakaran dulu Satrio. kan. Itu sudah lote. Oh, yang seberangnya Ambasador tapi jauh sebelumnya ya? Iya. Iya. Terus Yang mulai mengarah ke Sampurna Iya, Stasiun lagi ya? iya. Betul, jadi pas pempertigaan orang kita Oh, yang, lagi Gang Haji Mugni. Ah, itu sebelumnya benar Rukos itu Haji Mugni. pernah tuh ngalamin. Itu, iya. Iya, ngalamin kita lagi anak kopdar belakang kebakaran. Oh, ya? Iya. Lo ada lo ya? Ada itu. Kenapa tuh coba ceritain dong Bang? Kos-kosan. Kos-kosan. Rokok aduk semua. Nah, itu beneran. Ini kita lagi anak kopdar rame kan, tahu belakangnya kita kebakaran gitu kan. Gitu.
Kalau nyelamatin yang pakai anduk apa gimana, Pak? kalau di ASJ kita kopdarnya malam minggu di Taman Pakubuwono. Cuman kendalanya gitu kalau lagi hujan. Susah. Taman, Pak. Iya, kalau lagi hujan ya udah paling kaburnya ke halte. Syukur-syukur ada tenda punya Satpol PP. Iya. Sana dulu. Ada dulu di belakang. Orang curiga, ditangkap nih kayak ini. Tapi kalau yang buat hobi mancing bisa di situ. Di mana? Di Taman Pakubuwono. Iya. Kenapa, Pak? Ada kolomnya. Ada kolomnya. Oh iya. Gitu. Ada Taman kolomnya. tumbuh kembang. Taman Tambah tumbuh kembang. Taman tumbuh kembang. Jalan Pakubuwono. Depan SMK 34. Gitu. Dulu pernah tuh gue kaget. Gue tahu nih kolom keringnya kayak gimana. Ada bahkan gue sering dicemplungin tuh anak-anak. Dulu kan AHJ kan sempat kopdarnya kan kopdar Gape kan di sana tuh. Di Taman Pakubuwono. Waktu diusir dari Senayan. Senayan. Asia Afrika. Asia Afrika pintu 9 kita geser ke Pakubuwono kan. Nah itu pokoknya setiap AHJ ulang tahun udah. Ini yang dewan-dewan nih. Lu pilih nyemplung apa kita cemplungin buat. Gue tahu dalam mana tuh kolom batunya ampun-ampunan gitu kan. Ini gue pegang nih, lu dompet gue, HP gue nyemplung sendiri, gue bilang gitu. Daripada dipaksa gue kebentur apa kaki atau pada gitu kan, ya udah gue nyemplung. Pokoknya kalau syukuran ulang tahunnya AJ dia pasti kena. Pasti kena. Karena ulang tahunnya sehari sebelumnya. Oh gitu. Di tanggal 7 aja tanggal 8. Gitu. Itu gue kaget tuh waktu gue buka forum sama teman-teman HSJ. Di belakang ada yang lagi mancing kan. Ada salah satu member, woi strike. Gue nengok, oh, iya ada lelenya. Udah, gue duduk lagi kan, udah fokus. Iya. Strike lagi, nengok, nah, iya. Buru-buru gue iniin, gue kelarin, ya kan, gue samperin yang mancing, gue bilang, bang, gue tahu nih kolam keringnya kayak gimana, gue nyemplung di sini gue udah pernah, setahu gue nggak ada lelenya bang, tapi kok bisa ada lelenya? Ya kita pada patungan, astaga, tengah malam lu pada, ih, datanglah polisi nih. Oh jadi dia sengaja, Pak? Iya, jadi itu ya orang dibilang itu karena orang-orang ini kita tarikin gocap-gocap per orang, terus kita beli lelenya di Kebayoran. Tuh kan dicemplungin lagi, bener dicemplungin. Nah, pas polisi datang, polisi juga bingung. Emang ada ikannya mas? Orang pada mancing, pada taruh apa, pada patungan pak beli di Kebayoran. Walah kata dia gitu kan. Emang kita kalau kopdar tuh kan kebetulan belakang polsek. Itu datang tuh polisi, absen lah gitu kan, yang ngecek lingkungan gitu kan. Sekalian ya kalau takutnya waktu ada. Oh, kirain ngecek, Pak Bot, jam 11 masuk lagi ya sel gitu. Itu pernah lu? Iya. Oh. Gimana, Pak? Gue pernah kan waktu itu sempet di Senayan itu lagi di GBK tuh ada pertandingan gitu kan. Nah, kita sempat ngumpul bareng. Kopdargap waktu itu FSI itu Jabodetabek. Di Taman Pakubuwono itu. Taman Pakubuwono. Sampai kita bilang, "Tumben member lu banyak, kita gabungan, Pak." Ya udah, gue takutnya ada apa-apa di GBK. Ini jam malam. Jam malam akhirnya ya udah lu tuh di belakang nih, di mobil di belakang nih ada komandan gua katanya. Ya kita tahu kalian lah kata dia gitu kan. Ya udah jam 12 ya. Oke. Ya udah kita jam 12 bubar mau nggak mau gitu kan. Oh, jam malam. Jam malam. Takut ada keributan ngerempet ke situ kan. Bahkan yang zaman-zaman begal tuh kita pernah tuh. Sampai kita pesen Gojek. Gojeknya takut. Kenapa? Ya kita pesannya di tengah taman gitu kan, Gojek kita pesen Gultik, dia boncengan berdua, bang abang ini, iya gitu. Oh, gue ketakut bang kalau tadinya gini-gini gitu kan. Ya udah sama Gojek dianterin gitu. Suka dukanya dia tuh ya bang ya. Banyak lah kata suka. Orang kadang-kadang kita lagi nongkrong itu kampung depan sama kampung belakang tawuran. Oh, iya. Ya, Abang nontonin? Mending kadang-kadang tuh motor kena timpukan, kayak gitu. Suka dukanya kayak gitulah kalau di Pakubuwono. Gitu. Padahal lingkungan elit ya Pak ya? Elit, cuman belakangnya masih ada kampung. Kalau daerah Pakubuwono. Apalagi. Bingung kan pada mau nanya apa lagi. Yaudah durasi ini udah mau setengah jam. Setengah jam. Iya. Gue bingung di tempat bisa jadi begini gitu Iya, kan. Dulu kan disuruh sering keluar masuk Kan masuk. waktu, ada waktu semua bisa berubah. Waktu gini sekarang. Iya. Wan, waktu Wan. Ya udah ini aja, buat harapan lo nih buat FSI ini apa nih? Kedepannya bagaimana? Atau mau FSI harus seperti apa gitu? Ya kalau harapan kita sih ya tetap FSI ini tetap ada, terus ya bisa bermanfaat lah untuk para anggota, keluarga maupun masyarakat sekitar. Seperti itu sih tujuan kitanya gitu kan. Ya dan tetaplah makin berkembang walaupun gempuran dari komunitas-komunitas lain yang apalagi notabene sekarang
lebih ini ke Matic gitu kan. Nah, kita tetap coba bertahan, tetap eksis ya kan. Seperti itu aja sih. Iya, iya. Karena ya usia 20 tahun lumayan lah gitu kan. Itu aja. Iya. Oke, itu aja. Ada lagi, tambahan lagi? Nggak ada, tambahin mulu. Sebelum abangnya pulang nih. Ya udah, gitu aja. Oh ya, kalau FSI daftar berarti udah nggak ini ya? Kalau Apa, kita HSJ? nggak, kalau itu di HSJ. HSJ. Atau kalau misalnya kayak teman, kalau buat khusus Jakarta kita ada Honda Supra Jakarta. IG-nya. IG-nya juga sama Honda Gali- Supra Jakarta. Terus Dari kalau DM aja ya. Facebook juga ya, sama ya. Facebook juga sama. Atau di Tangerang, kayak di Jakarta Tangerang gitu kan, kayak Wahana ini kan Jakarta Tangerang, itu di Tangerang juga ada Tangerang Supra Club. Tapi agak kurang eksis ya. Ya. HSJ. Kena Cisadane, nyilem semua gitu kan. Kecebur, Pak. Orang musim kering ya. Banjir kemarin. Banjir kan Cibodas doang, sadarnya akan kering. Malu baru lewat nggak ngapa-ngapa siang ya, besokannya pagi nggak bisa Udah. lewat. Oke, Brosis, demikian perbincangan kita dengan Bro Abot dari Honda Supra Jakarta dan juga Ketua FSI. Mungkin dari teman-teman Brosis mau ada kritik, saran maupun mungkin ada temennya yang mau diundang ke Singerti, silakan aja, tinggal komen di bawah. Terus keluarga kita nanti kita akan undang juga. Kalau waktu cocok kita ajak dia ke sini. Oke, itu aja Brosis. Terima kasih udah Singerti, seputar informasi ngobrol bersama community. Oke, thank you. Salam satu hati. Salam satu hati.